Setelah naskah Sri Baduga Maharaja Jayadewata, Sang Prabu Siliwangi kedua, naskah berikutnya yang dicoba untuk ditulis adalah kisah keruntuhan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Suatu kerajaan yang paling stabil di Nusantara berabad-abad justru hancur di antara saling berebut pengaruh di antara anak cucu keturunan yang sama. Sebenarnya sangat disayangkan memang bahwa kerajaan besar di tanah Sunda tersebut tidak meninggalkan jejak sama sekali, karena memang kemungkinan dihancurkan. Politik bumi hangus yang merupakan budaya baru di tanah Sunda waktu itu telah melanda wilayah Sunda setelah perbedaan keyakinan dianggap sebagai salah satu sebabnya, meskipun diyakini bahwa hal tersebut bukan karena perbedaan keyakinan, tetapi lebih mengarah ke perebutan pengaruh di tanah Sunda, karena Sumedang Larang yang telah beragama Islam pun berada di balik kekuatan Pajajaran akhir dan masih mendukungnya. Setidaknya ada 3 kekuatan besar yang saling berebut untuk menaklukkan pusat kerajaan Pajajaran tersebut. Di barat Kesultanan Banten adalah kekuatan yang paling agresif, sedang di timur pengaruh Cirebon meskipun mulai dominan, tetapi masih tidak banyak berbuat karena salah satu pendukung kerajaan Pajajaran, yaitu Sumedang Larang yang masih satu keturunan, masih memihak Pajajaran tersebut. Di wilayah timur lainnya, Mataram juga cukup agresif, meluaskan pengaruhnya ke wilayah barat. Kisah keruntuhan dari kerajaan Pajajaran telah diceritakan oleh naskah Carita Parahyangan dengan jelasnya, diawali setelah meninggalnya Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata pada tahun 1521 Masehi, seolah dimulainya peperangan antar keturunannya. Penggantinya, Prabu Surawisesa meskipun telah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi mendapat serangan yang bertubi-tubi, akhirnya harus rela kehilangan beberapa wilayahnya yang menjadi pusat kerajaan, yaitu Banten, yang justru paling agresif dalam berbagai peperangan melawan Pajajaran. Setidaknya dalam waktu 58 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal dan 5 penguasa, Pajajaran sebagai pusat kerajaan yang paling stabil selama berabad-abad akhirnya hancur juga pada tahun 1579 Masehi. Disinilah bahaya politik bumi hangus, yang sebenarnya bukan merupakan tradisi dari tanah Sunda. Karena politik bumi hangus kita harus memulai berbagai hal dari nol. Tidak ada kesinambungan sejarah. Sejarah telah terputus, sehingga generasi kemudian di samping selalu memulai dari nol, baik dalam bermata pencaharian ataupun teknologi, sehingga masyarakat selalu memulai dari nol ke nol. Itulah mengapa politik bumi hangus itu membahayakan. Kemenangan besar mungkin diraih pada waktu itu, tetapi dalam jangka panjang sebenarnya bukan hanya bisa menaklukkan bangsa tersebut, tetapi politik bumi hangus setidaknya telah membunuh peradaban, sehingga peradaban putus, dan bagi orang yang mengenang kejayaan masa lampau justru terjebak pada upaya-upaya menampilkan sejarah peradaban dengan cerita-cerita tahayul yang tiada masuk akal. Karena jika semua sudah merasa bahwa harus diungkap tuntas, bukan niscaya berbagai jalan yang besar akan kita dapati. Seperti politik bumi hangus, mematikan pendapat orang juga mungkin harus kita hindari. Biarkan mereka ikut serta dengan berbagai imajinasinya. Yang penting kita bukan hanya mimpi, karena mimpi hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar. Sedangkan mengungkap atau mengaktualisasikan dengan berbagai imajinasinya adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan, karena bagi para penghayal dalam arti yang positif, atau bagi para kaum berimajinasi, adalah sesuatu hal yang positif. Tokoh imajinatif yang paling mumpuni dari kisah imajinasinya telah menghasilkan beribu-ribu cerita imajinasi dan telah banyak menghasilkan tokoh imajinatif. Kembali lagi ke cerita Pajajaran Burak, sebenarnya bukan tidak meninggalkan jejak, karena mungkin kita kurang serius dalam mencarinya. Mungkin ada jejak jika kita mencarinya, karena itu dengan mengungkapkan kembali cerita Pajajaran Burak, berarti kita minimal telah membuat orang terkenang lagi akan peradaban mereka. Jika sudah mengenang berarti nantinya akan membangkitkan berbagai kemauan, ada yang mau mengungkap dengan sejarah, atau ada orang yang sengaja ingin berpetualang untuk mencari jejak-jejak peradaban, atau orang hanya ingin mencari sumber imajinatif mereka dalam mengembangkan ide-idenya. Aduh Gusti. Setelah meninggalnya Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata seolah memulai ditiupnya genderang perang antara keturunan Sang Sri Baduga Maharaja, keturunan raja dari istrinya Subang Larang, mulai menyingsingkan bajunya ketika Pajajaran mulai bekerja sama dengan Portugis. Para pangeran dari tanah Sunda
yang berbeda keyakinan dengan sang raja mulai mengaksiskan dirinya untuk melawan pusat kekuasaan di Pakuan. Keterikatan persaudaraan seolah terkikis oleh pandangan yang berbeda dalam menyangkut masa depan kerajaan. Keengganan antar kerabat yang setara masih dalam batas-batas menahan diri untuk tidak saling menyerang satu sama lain, hingga muncul generasi kedua yang nantinya menjadi tokoh yang paling agresif dalam upaya ekspansinya dalam membebaskan Pajajaran dari kerjasamanya dengan Portugis. Setelah Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata meninggal dunia dan digantikan oleh Prabu Surawisesa, pada zamannya mulai ada peperangan antara Pajajaran dengan Cirebon yang dibantu Demak. Prabu Surawisesa adalah anak raja dari Kentrik Manik Mayang Sunda, istrinya yang merupakan putri dari Raja Sunda sebelumnya, Prabu Susuk Tunggal, dan Prabu Surawisesa ini kemudian menggantikan tahta ayahnya ketika ayahnya meninggal. Di istri lain yang bernama Nyi Subanglarang yang beragama Islam, Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata mempunyai anak 3 orang, yaitu Pangeran Cakrabuana atau sering juga disebut dengan Pangeran Walang Sungsang, yang menjadi penguasa Cirebon. Yang kedua adalah Rara Santang, yang menikah dengan bangsawan Arab hingga mempunyai anak yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan yang ketiga adalah Pangeran Sangara, atau dikenal juga dengan Kian Santang. Prabu Surawisesa Raja Pajajaran dan Pangeran Cakrabuana, penguasa wilayah Cirebon, merupakan generasi yang sederajat setingkat. Karena kekerabatannya sangat dekat, statusnya masih adik kakak, seolah merasa enggan saling menyerang. Prabu Surawisesa enggan menyerang Cirebon. Sedang Pangeran Cakrabuana juga masih enggan menyerang Pakuan Pajajaran. Meskipun atas desakan Kesultanan Demak supaya menyerang daerah-daerah Pajajaran, Pangeran Cakrabuana yang telah bekerja sama dengan Demak belum berani untuk menyerang daerah-daerah Pajajaran, terutama ketika ayahnya masih hidup. Hingga datang keponakan mereka, Pangeran Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang merupakan tokoh keagamaan dan panglima perang yang paling berpengaruh. Pangeran Syarif Hidayatullah dan kemudian diteruskan oleh turunannya merupakan orang yang paling agresif untuk menguasai Pajajaran, sehingga seluruh serangan ke kerajaan Pajajaran selalu dalam koordinasi pasukannya. Pangeran Syarif Hidayatullah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penguasaan pelabuhan-pelabuhan utama Pajajaran. Dia juga adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penguasaan wilayah-wilayah Pajajaran bagian timur. Wilayah-wilayah Pajajaran bagian timur diawali dengan penaklukan Banten pada tahun 1526 Masehi, kemudian diikuti oleh penaklukan Nusa Kalapa atau Sunda Kalapa pada tahun 1527 Masehi, yang kemudian diganti namanya dengan Jayakarta, sekarang menjadi Jakarta. Ia juga menaklukkan beberapa wilayah Pajajaran di bagian timur pada tahun 1529 Masehi. Pasukannya menaklukkan kerajaan Talagat, Raja Talaga, Sunan Parungangsa dan putrinya Ratu Sunyalarang, serta menantunya Rangga Mantri Pucuk Umun secara sukarela masuk Islam. Kerajaan Kuningan juga ditaklukkannya. Penguasa Kuningan waktu itu, Ratu Selawati menyerah, dan salah seorang putrinya kemudian menikah dengan anak angkat Sunan Gunung Jati yang bernama Suranggajaya. Suranggajaya ini kemudian diangkat menjadi Bupati Kuningan dengan gelar Sang Adipati Kuningan. Pada masa Prabu Surawisesa yang berkuasa dari tahun 1521 hingga tahun 1535 Masehi, telah banyak kehilangan kekuasaannya, meskipun ia terkenal seorang pemberani dan sulit ditaklukkan. Tetapi karena medan yang cukup luas, maka lambat laun wilayah-wilayah yang jauh, banyak yang takluk ke pasukan Pangeran Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Pasukan Pangeran Hidayatullah untuk menguasai wilayah Banten dan Nusa Kalapa Jakarta dipercayakan kepada panglimanya yang bernama Fatahillah, atau dikenal juga dengan nama Fadilahan. Dan dalam naskah cerita Parahyangan bernama Arya Buran, sedang dalam naskah Wangsakerta menyebut dengan nama Wong Agung Pase yang setelah meninggal dimakamkan di puncak Gunung Sembung, berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati. Sasaran pertama adalah Banten, pintu masuk Selat Sunda. Banten juga merupakan salah satu daerah yang perkembangan umat Islamnya cukup tinggi di kerajaan Pajajaran selain Cirebon. Di sana juga terdapat anak sang penguasa Cirebon berada, Maulana Hasanuddin. Di samping masih kerabat penguasa setempat, ia juga masih turunan pangeran dari kerajaan Sunda.
Kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Hasanuddin dan para pengikutnya. Kedatangan pasukan Fadilah menyebabkan pasukan Banten terdesak. Penguasa Banten, Arya Suranjaya beserta keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke ibu kota Pakuan. Maulana Hasanuddin 1552 sampai tahun 1570 Masehi merupakan putri dari Pangeran Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dengan Jikawunganten. Putri penguasa Banten waktu itu, Surasowan, Maulana Hasanuddin oleh kakeknya, Surasowan, ia diberi nama Pangeran Sebakingkin. Surasowan meninggal ketika usia masih relatif muda, dan tampuk kekuasaan diwariskan kepada putra sulungnya, Arya Surajaya, kakak dari istri Syarif Hidayatullah, Jikawunganten. Sedang Syarif Hidayatullah waktu itu diangkat menjadi penguasa di Cirebon menggantikan uanya, Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Maulana Hasanuddin setelah remaja, memilih menjadi seorang pengajar agama Islam yang mempunyai banyak santri, sehingga ia kemudian berkembang menjadi tokoh komunitas Islam di Banten, dan masyarakat sering menyebutnya dengan Syekh Hasanuddin. Maulana Hasanuddin masih sering berkunjung ke tempat ayahnya, Syarif Hidayatullah, yang menjadi penguasa di Cirebon. Mereka sering berdiskusi masalah perkembangan politik di negeri Pajajaran dan upayanya dalam pencegahan terhadap kedatangan pasukan Portugis yang akan datang tahun 1526 Masehi. Karena itu ayahnya, Syarif Hidayatullah mulai merencanakan untuk menguasai Banten. Pada tahun itu juga pasukan dari Cirebon akan dipimpin oleh Fatahillah, dan Hasanuddin ditugasi untuk mengkoordinasikan dan memperlancar proses penyerangan tersebut. Ketegangan dan rencana serangan Cirebon yang dibantu Demak ke Banten, rupanya memperburuk hubungannya dengan uanya yang menjadi penguasa di Banten, Arya Surajaya, yang masih setia ke pusat kerajaan Pajajaran di Pakuan. Putra Sunan Gunung Jati yang mengikuti peperangan dan masih keponakan sang penguasa Banten yaitu Hasanuddin kemudian diangkat oleh ayahnya menjadi Bupati Banten tahun 1526 Masehi. Dan setahun kemudian, Fatahillah atau Fadilahan bersama 1452 orang pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Nusa Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga dan para petinggi kerajaan yang bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadilah terletak pada penggunaan meriam yang justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran. Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sá yang ditugaskan membangun benteng diangkat menjadi gubernur Goa di India. Keberangkatan ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah kapal. Galiun yang dinaiki de Sá dan berisi peralatan untuk membangun benteng terpaksa ditinggalkan karena armada ini diterjang badai di Teluk Benggala. De Sá tiba di Malaka tahun 1527 Masehi. Ekspedisi ke Sunda bertolak dari Malaka, mula-mula menuju Banten. Akan tetapi, karena Banten sudah dikuasai Pangeran Hasanuddin, perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, De Sá memancangkan padrau pada tanggal 30 Juni tahun 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane Rio de Sá Jorge. Kemudian Galiun De Sá memisahkan diri. Hanya kapal brigantin dipimpin Duarte Culho yang langsung ke Pelabuhan Kalapa. Culho terlambat mengetahui perubahan situasi. Kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan Fadilah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. Tahun-tahun 1529 Portugis menyiapkan 8 buah kapal untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi, karena peristiwa tahun 1527 yang menimpa pasukan Culho demikian menakutkan, maka tujuan armada berubah arah menuju Pedu.